Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan audit intern pemerintah, prosedur, standar, dan dampaknya terhadap transparansi. Saya sendiri Nailul Rizkia, dan ada teman saya Alicia dan juga Marta. Next. Daftar isinya yaitu ada latar belakang, konsep dasar audit intern, prinsip audit intern, lalu prosedur audit intern, lalu selanjutnya ada standar audit intern, lalu fungsi dan manfaat audit intern, seterusnya ada audit intern dan transparansi, ada dampak nyata audit intern, lalu ada tantangan audit intern, lalu ada strategi penguatan audit intern, studi kasus, dan kesimpulan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, latar belakang. Globalisasi menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel. Sementara keterbukaan informasi publik membuat masyarakat berharap pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Namun, berbagai kasus penyimpangan masih terjadi dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi. Dalam hal ini, audit intern pemerintah berperan penting sebagai early warning system yang tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, meningkatkan efisiensi, memperkuat akuntabilitas, serta membantu pemerintah mengetahui lebih dini posisi kelemahan sistem guna memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara. Argumentasi pemerintahan audit intern juga diperkuat oleh landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Antara lainnya ada pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oke, konsep the audit intern. Menurut Institute of External Auditors atau IIA, audit intern merupakan aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi yang independen serta objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Audit intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola. Pelaksanaan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP merupakan unit organisasi pemerintahan yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Yang pertama ada BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang kedua ada Inspektur Jenderal Kementerian atau lembaga. Yang ketiga ada Inspektur Daerah, Provinsi, Kabupaten, ataupun Kota. Next. Prinsip audit intern. Prinsip audit intern yang umum dilakukan berdasarkan praktik internasional dan regulasi di Indonesia, khususnya PP nomor 60 tahun 2008 serta standar IIA. Yang pertama ada independensi. Yang pertama ada independensi. Audit intern harus bebas dan intervensi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil audit. Yang kedua ada objektivitas. Audit
dilakukan secara umum, adil, dan tidak memihak, berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada kompetensi audit intern wajib memiliki pengetahuan, keterangan, pengalaman yang memadai untuk melaksanakan audit secara ada integritas, menjunjung tinggi dan audit kelihatan hasil secara transparan dan jelas pada pihak yang berwenang. Yang terakhir ada kerahasiaan. Informasi yang diperoleh oleh audit harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur audit intern. Prosedur audit intern pemerintah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis berkesinambungan. Tahap pertama adalah perencanaan audit, yaitu proses penentuan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sumber daya yang diperlukan. Pada tahap ini, auditor menyusun program kerja audit yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko. Tahap kedua adalah pelaksanaan audit, melakukan pengumpulan bukti melalui wawancara, observasi, konfirmasi, serta telaah dokumen pengujian yang telah dilakukan meliputi pengujian kepatuhan dengan pengujian substantif. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dianalisis pada tahap evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern, menilai penyebab serta akibat dari temuan, dan merumuskan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah. Tahap keempat adalah pelaporan hasil auditor, menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi. Laporan disusun secara objektif, jelas, dan konstruktif. Biasanya dilakukan exit meeting dengan auditan untuk membahas temuan sebelum laporan final diterbitkan. Tahap terakhir adalah tindak lanjut audit, yaitu proses pemantauan atas implementasi rekomendasi audit oleh unit terkait. Efektivitas tindak lanjut inilah yang menjadi salah satu ukuran kualitas audit intern. Selanjutnya, standar audit intern. Standar audit intern merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh aparat pengawasan intern pemerintah agar pelaksanaan audit berjalan sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Yang pertama, standar pemeriksaan keuangan (SPKN) ditetapkan BPK melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Kedua, Standard Audit Intern APIP BPKP 2011 merujuk pada International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA), fokus pada audit berbasis resiko dan pemberian nilai tambah. Yang ketiga, komponen utama standar audit intern, independensi dan objektivitas. Auditor bebas dari intervensi. Yang kedua, kompetensi profesional. Auditor wajib memiliki sertifikasi atau keahlian. Perencanaan audit berbasis resiko dan prioritas kelemahan sistem. Keempat, bukti audit harus cukup, relevan, dan dapat diverifikasi. Lalu, dokumen audit, setiap prosedur terdokumentasi secara lengkap. Pelaporan audit, laporan harus transparan, konstruktif, objektif. Dan terakhir, tindak lanjut auditor, memantau implementasi rekomendasi. Selanjutnya, fungsi dan manfaat audit intern. Fungsi audit intern yang pertama, assurance function, memberikan keyakinan objektif mengenai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola. Yang kedua ada consulting function, memberikan masukan, saran, dan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pemerintah. Lalu ada manfaat audit intern, mendeteksi dan mencegah penyimpangan lebih dini sehingga potensi kerugian negara bisa ditekan. Mengurangi resiko KKN dengan menambah lapisan pengawasan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, memastikan dana publik digunakan sesuai tujuan. Lalu mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi pemerintah. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, mendukung mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Lalu selanjutnya ada audit intern dan transparansi. Transparansi dalam keuangan negara diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga informasi dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Peran audit intern dalam transparansi adalah pertama, menyediakan informasi akurat dan dapat dipercaya mengenai keuangan pemerintah. Yang kedua, mengungkap adanya penyimpangan efisiensi atau potensi fraud. Yang ketiga, menjamin bahwa anggaran digunakan sesuai peraturan dan tujuan pembangunan. Yang keempat, memaksa instansi untuk menindaklanjuti rekomendasi audit agar perbaikan nyata terjadi. Yang terakhir, memberi dasar bagi masyarakat, DPR, dan lembaga pengawasan eksternal untuk mengawasi kinerja pemerintah. Dampak audit intern terhadap transparansi adalah positif, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas birokrasi, mendukung opini WTP BPK. Negatifnya yaitu audit hanya formalitas, rekomendasi tidak ditindaklanjuti, dan transparansi semu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nailul. Oke, selanjutnya yaitu ada dampak nyata audit intern. Yang pertama yaitu memberikan rasa percaya masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah. Lalu yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga ada membantu menemukan kelemahan sistem pengendalian internal. Lalu yang keempat ada menjadi dasar perbaikan prosedur keuangan publik. Dan yang terakhir ada membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan aktivitas anggaran. Next. Selanjutnya ada tantangan audit intern. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit sektor publik. Lalu yang kedua ada independensi auditor kadang dipertanyakan karena posisi masih dalam struktur pemerintahan. Yang ketiga ada resistensi dari pihak yang diaudit atau kurang terbuka, takut temuan. Yang keempat ada keterbatasan anggaran untuk penguatan fungsi audit. Yang terakhir ada tekanan politik dan birokrasi yang bisa mengganggu objektivitas. Next. Selanjutnya ada strategi penguatan audit intern. Peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan dan sertifikasi. Lalu ada penegasan independensi dan integritas auditor. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi untuk audit berbasis data. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan BPKP atau lembaga audit eksternal. Yang terakhir ada penguatan sistem pengendalian internal sesuai prinsip good governance. Next. Di sini ada studi kasus. Studi kasus yang kelompok kita ambil itu dari audit internal jadi garda depan pencegahan korupsi. KPK APIP Mei 2025. Barang temuan utamanya itu ada KPK memosisikan APIP aparat pengawasan intern pemerintah sebagai lini pertama atau garda depan dalam pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan. Strategi jangka menengah 2025 sampai 2026 oleh KPK meliputi 1. Penerbitan regulasi teknis untuk memperkuat peran APIP di kementerian atau lembaga. Yang kedua ada peningkatan kompetensi auditor termasuk pelatihan daring. Yang terakhir ada digitalisasi sistem audit internal seperti penggunaan sistem e-audit untuk penggandaan barang atau jasa dan e-review melalui SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk dengan sektor swasta. UN Global Compact Indonesia atau IGCN dan UNODC, terutama melalui forum seperti webinar publik-privat, Dialog Series, Internal Audit and the Fight Against Corruption pada 27 Mei 2025. Next. Isi poinnya itu ada 1, APIP sebagai garda depan. Peran strategis audit internal sebagai benteng pertama di lembaga pemerintahan. Yang kedua, fokus strategi KPK 2025 sampai 2026. Regulasi teknis yang mempertegas independensi dan ruang gerak APIP. Lalu ada pelatihan kompetensi auditor daring dan digitalisasi audit melalui e-audit dan e-review SIPD. Lalu yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor publik, swasta, IGCN, dan sektor UNODC.
Lalu yang kedua ada webinar, Internal Audit and the Fight Against Corruption. Yang terakhir ada pernyataan kuat dari Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono. Yang keempat ada dampak terhadap transparansi, yaitu meningkatkan integritas, memperkecil ruang korupsi, dan mendorong sistem audit internal yang lebih modern dan transparan. Next. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, audit intern pemerintah berperan penting sebagai garda depan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi melalui prosedur yang sistematis dan berlandaskan standar profesional. Audit intern tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberi rekomendasi perbaikan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta membangun kepercayaan publik. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tekanan politik, penguatan kompetensi auditor di digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi audit intern semakin strategis sebagai motor reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf.